Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di channel Dwi Rosanti ya teman-teman, channel yang membahas seputar tafidz Kak Nafisa dan aktivitas harian kita. Dan di video kali ini saya mau cerita tentang sambangan saya yang insya Allah sambangan terakhir tahun ajaran 2022-2023, karena untuk selanjutnya nanti insya Allah kalau Kak Nafis naik ke jenjang berikutnya itu sambangannya akan pindah ke asrama lain ya teman-teman. Insya Allah dengar-dengar sih akan dipindah ke Kertosono. Kalau yang sekarang kan di Malang ya asramanya, kemarin sudah ada ujian dan nanti nunggu pengumuman di 1 minggu sebelum perpulangan anak-anak liburan tahun ajaran baru nanti ya. Jadi nanti perkiraan anak-anak akan libur di tanggal 2 Juli sampai tanggal 15 Juli. Nah nanti sebelum tanggal 2 Juli itu akan diumumkan santri yang sudah berhasil lolos di ujian tahun ini, ujian Hazarlek atau kelas Pratafidz naik ke kelas Hafazlek atau Tafidz ya. Nanti yang naik akan dipindah ke asrama yang sudah disiapkan nantinya di kelas Tafidz. Karena memang kalau di Sulaimaniyah ini berbeda ya dari pondok atau pondok pesantren-pesantren lainnya. Kalau di pondok pesantren lainnya itu kan kita satu tempat aja ya untuk pelajaran. Misalnya tingkat SMP nih itu kelas 1 sampai kelas 3 itu tetap di satu asrama. Tapi kalau di Sulaimaniyah itu berbeda teman-teman. Jadi di tahun pertama kelas Pratafidz, nanti kalau lolos masuk ke kelas Tafidz dan kelasnya itu atau asrama atau ponpesnya itu akan di rolling, dipindah gitu ya. Dan kita doakan Kak Nafis lolos di kelas Pratafidznya dan akan masuk ke kelas Tafidz. Ya begitulah teman-teman. Jadi aturan dan ketentuan tiap ponpes itu memang beda-beda ya. Lanjut, ini saya mau info ke teman-teman jalur dari Semarang ke Malang dengan jalur cepat teman-teman. Jadi kita lewat tolnya nggak full ya. Kalau full dari Semarang ke Lawang itu kan kita butuh biaya sekitar 500-an ribu. Tapi kalau kita potong-potong tolnya itu lumayan lah separohnya ya, sekitar 200 sampai 250 ribu. Lumayan, sisanya kan bisa untuk kulineran saat kita di jalan nantinya ya. Jadi dulu di awal-awal saya sambangan Kak Nafisa ke Malang itu saya selalu lewat jalur yang berbeda ya. 8 kali sambangan itu jalur Semarang Malang itu 8 kali berbeda teman-teman, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Semarang Lawang Malang itu bisa sampai 10 sampai 12 jam. Akhirnya kita tanya-tanya, cari-cari info, Pak, jalur yang cepat itu mana gitu. Akhirnya saya ketemu jalan yang cepat dan hemat teman-teman, intinya seperti itu. Jadi untuk jalur cepat dan hematnya biasanya saya dari Semarang lewat jalur biasa. Jadi jalur biasa ini kan jalannya besar ya, bisa ditempuh dengan waktu yang cukup cepat lah, karena kan banyak juga sekarang teman-teman atau orang-orang itu lewatnya lewat tol ya. Justru jalur biasa itu sekarang malah sepi. Jadi saya biasanya pakai jalur biasa dari Semarang sampai ke Kartosuro. Nanti setelah ke Kartosuro, sampai Kartosuro saya masuk ke tol. Dari tol Kartosuro itu sampai di Jombang. Nanti dari Jombang saya keluar tol, dan dari Jombang ke Lawang Malang itu saya jalur biasa lagi. Jalur Jombang Malang ini cukup bagus ya jalurnya, karena jalannya juga besar dan nggak terlalu ramai juga karena banyak yang lewat tol. Untuk kendaraan-kendaraan pribadi maupun bis truk itu biasanya banyak yang lewat tol. Justru jalur biasa itu biasanya sepi teman-teman. Nah itu biasanya saya dari Semarang sampai Kartosuro itu paling butuh waktu sekitar 1 jam ya. Terus nanti masuk ke tol Kartosuro sampai keluar tol Jombang itu kurang lebih 2 jam, dan itu biaya tolnya sekitar 250 sampai 300-an. Terus nanti setelah itu keluar dari tol Jombang lewat jalur biasa, itu dari Jombang ke Malang itu paling saya cuman butuh waktu sekitar 2 jaman, jadi 2 jam lebih lah. Jadi total itu kan jalur biasa sebelum masuk tol 1 jam, masuk tol Kartosuro Jombang 2 jam, terus Jombang
Jenjang Malang 2 jam ya, sekitar 5 sampai 6 jam teman-teman. Itu kalau kita nggak pakai istirahat ya. Kalau pakai istirahat ya 6 jam sampai 7 jam gitu. Dan lumayan untuk lebih hemat lewat jalur biasa plus tol, lebih hemat dan lebih cepat kalau menurut saya. Karena kalau lewat jalur biasa semua itu lama banget teman-teman. Biasanya saya kalau jalur biasa itu dari Semarang sampai Malang itu bisa sekitar 10 sampai 12 jam. Jadi saya lewat jalur tengah ya. Lewat Semarang, Purwodadi, terus apa namanya itu Cepu, Bojonegoro, Lamongan, terus masuknya Mojokerto. Habis itu Mojosari kalau nggak salah ya. Mojosari dulu atau Mojokerto dulu, habis itu Pandaan, terus Malang. Itu sekitar 10 sampai 12 jam, lama ya. Sudah agak bete-bete juga itu di jalan kalau terlalu lama. Akhirnya saya tanya-tanya dan ketemu itulah yang cepet ya, cepet dan hemat. Karena kalau kita mau cepet bisa sih dari Semarang Lawang itu bisa 5 jam, tapi itu full tol. Nah kalau full tol semua kan sayang juga ya, uangnya lumayan sekitar 200 sampai 250.000 itu bisa kita pangkas untuk nantinya digunakan untuk kembali lagi ke Semarang ya. Dari Malang ke Semarang kita pakai tol lagi separuhnya itu gitu loh teman-teman. Jadi kan hemat lumayan ya, hemat sekitar 500.000 lah pulang pergi. Kan lumayan itu 500.000 bisa untuk kulineran, atau kalau nggak bisa untuk apa namanya uang saku Nafisa lah di Ponpes gitu ya teman-teman. Lanjut setelah rehat makan kita lanjutkan perjalanan. Ini sudah hampir sampai ke asrama Nafisa teman-teman, sekitar 15-an menit sudah sampai di lokasi nantinya. Nah ini sudah masuk gang menuju ke asrama atau pondok pesantrennya Nafisa ya teman-teman. Masih suasana desa karena ini di kaki Gunung Arjuno, Kota Lawang, Malang, Jawa Timur ya. Dan alhamdulillah sebentar lagi kita sampai. Nah ini sudah masuk ke gerbang Ponpes Kak Nafisa, dan hanya sampai di sini saja teman-teman ya. Saya video karena di Ponpes Putri tidak boleh publik seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa klik like, komen yang membangun, subscribe jika belum, dan nyalakan loncengnya ya agar channel saya dapat berkembang dengan baik. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum.